Ciao, Jinzen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama ngebahas bukunya si Tony Robbins. Bukunya yang ini ya teman-teman, buku Tony Robbins, judulnya Awaken the Giant, Awaken the Giant Within. Kemarin kita udah lihat babnya yang pertama. Bab pertama kemarin dia berbicara mengenai mimpikan takdir kita. Hari ini kita akan lanjut bab yang kedua. Setelah kita diminta untuk mimpikan takdir kita, di sini kita diminta untuk membuat keputusan. Bab 2 ini dia akan berbicara mengenai keputusan, jalan untuk dapatkan kekuatan. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Jadi poin pertama si Tony Robbins mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, segala sesuatu yang terasa menantang, menggetarkan kita saat ini, yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Whether it is a small decision atau keputusan-keputusan besar yang udah pernah kita buat dalam kehidupan kita. Jadi hampir semua itu ditentukan dari keputusan-keputusan yang kita buat ya teman-teman. Di sini dia mulai juga dengan mengatakan bahwa takdir kita itu akan terbentuk soon, segera saat kita mengambil yang namanya keputusan. Nah, di awal bab 2 ini si Tony Robbins dia berbicara mengenai kita harus membedakan yang namanya kita tertarik sama kita bertekad. Kalau kita tertarik akan goal atau suatu tujuan, kita tertarik, let's say kita tertarik, oh saya ingin punya uang 3 miliar, atau saya ingin punya rumah seharga 2 miliar, atau saya ingin pergi berwisata ke sini dan ke sana. Nah, itu hanya sebatas berkeinginan, hanya sebatas tertarik. Dalam artian kita nggak ada action, kita nggak ada planning untuk gimana kita bisa mencapai keinginan kita tadi, apa yang membuat kita tertarik. Sementara kalau kita bertekad itu lebih dalam artian bahwa kita tuh tahu apa yang kita mau. We know what we want, tapi nggak sebatas sampai di situ aja. Nah, kita juga harus bertanya ke diri kita sampai tahap bertanya ke diri kita, apa yang harus aku lakuin supaya aku bisa dapatin goal aku, supaya aku bisa achieve goal aku. Nah, itu mulai dari kita harus bertanya ke diri kita harus jadi orang seperti apa nih sehingga kita bisa dapatkan goal kita. Kemarin kita ngebahas sedikit tentang gimana kita bisa naikin standar dalam hidup kita ya. Jadi standar-standar yang udah kita tetapin itu, kita mau wujudnya kita harus jadi orang seperti apa gitu. Dan intinya adalah kita tahu apa yang kita mau, kita tahu kita harus lakuin apa dan harus jadi seperti apa supaya bisa dapat goal kita itu. Dan yang terakhir adalah ya, yang namanya bertekad berarti kita punya komitmen juga untuk ngelakuin itu. So it's not just sebatas tertarik mau ini gini-gini tapi no action. Bertekad is way more deep. Oke. Nah, selanjutnya si Tony Robbins katakan bahwa orang-orang itu kebanyakan gak melakukan apa yang dia inginkan. Jadi mungkin udah set, aku maunya ini, atau bahkan udah sampai di planningnya, tapi mereka gak ngelakuin itu karena si kata Tony Robbins ada yang namanya keyakinan-keyakinan yang membatasi. Ada dalih-dalih, oh aku kurang modal lah, aku kurang pengalaman lah, atau aku orang tua aku mau aku kerjanya ini atau kuliahnya ini, pacar aku maunya ini, suami istri aku maunya ini, gini-gini ya. Jadi kayak ada keyakinan-keyakinan yang membatasi kita, yang pada akhirnya membuat kita tuh nggak achieve atau nggak menjalankan, nggak reach for our dreams gitu loh. Dan keyakinan-keyakinan, dalih-dalih seperti ini dia nggak hanya membatasi, tapi dia benar-benar menghancurkan satu individu, teman-teman. Nah, di sini Tony Robbins mengatakan bahwa keputusan sejati, jadi suatu keputusan yang kita buat itu merupakan suatu katalis, sesuatu zat yang akan secara cepat mengubah mimpi kita itu menjadi kenyataan. So there is no other way we can make our dream come true but start with making decision. Jadi mulai dengan buat satu keputusan, apa yang saya inginkan,
saya harus lakukan apa supaya saya bisa capai itu, saya harus menjadi orang seperti apa sehingga saya bisa capai our dream. Jadi our dream, mimpi kita itu bisa jadi nyata. Pertama-tama kita harus ambil keputusan untuk nggak hanya sekedar ingin, tapi bertekad benar-benar untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, kemarin kita sempat singgung juga bahwa Tony Robbins mengatakan bahwa dalam diri kita ini ada raksasa, ada kekuatan besar yang menunggu untuk ditemukan. Jadi di sini si Tony Robbins juga mengatakan bahwa kekuatan dari keputusan, mengambil keputusan ini sebenarnya is a part of that giant within us. Dan itu ya balik lagi itu sebuah pemberian, udah gift bagi kita. Jadi kayak udah ada di dalam diri kita. Jadi gimana kita untuk menggali, kita memperkuat kekuatan pengambilan keputusan itu. Nanti kita akan lihat kayak mana nantinya, supaya kita bisa menggunakan kekuatan tak terbatas itu untuk mengambil keputusan setiap harinya. Nah, dia juga katakan bahwa it doesn't matter where you are now, but the most important is where you are going to be. Jadi nggak penting kita kondisinya seperti apa sekarang, tapi yang penting kita ambil keputusan, kita mau jadi orang seperti apa yang pengen kita inginkan dalam kehidupan kita, sukses macam apa sih yang kita idam-idamkan, kemudian untuk bisa capai itu saya harus jadi apa, saya harus bisa apa, saya harus menjadi pribadi seperti apa. Nah, itu yang lebih penting ketimbang daripada kita fokus kepada kondisi kita sekarang yang masih kurang ini dan itu. Karena intinya we all know kalau semua orang yang berhasil itu juga pada dasarnya banyak yang mulai dari zero, tapi mereka benar-benar berkomitmen dan mereka menggunakan kekuatan keputusan ini. Mereka bangunin raksasa dalam tubuh mereka yang membuat mereka bisa committed towards the decision that they're taking. Oke. Itu beberapa hal dari bab 2. Nah, ini untuk bab 2 juga masih ada beberapa hal lagi. Si Tony Robbins mengatakan bahwa gimana sih kita bisa ngambil suatu keputusan yang baik. Dia bilang adalah ambillah semakin banyak keputusan. Jadi cara mengambil satu keputusan yang baik adalah dengan mengambil semakin banyak keputusan. Jadi konsep yang diperkenalkan Tony Robbins di sini as if kekuatan mengambil keputusan ini seperti otot kita juga. Nah, jadi makin kita ambil keputusan, makin kita latih otot pengambilan keputusan ini, kita menjadi semakin baik di dalamnya. Dan kita perlu ingat bahwa saat kita ngambil keputusan, pastinya nggak selalu 100% benar kan. There is no way in life that things just go so smoothly and perfectly. Jadi kita juga harus fleksibel ya. Jadi kalau gagal ya it's okay, tapi kalau misalnya it is success, dan well, we are thankful for that. Tapi kalau ya balik lagi, if it's kalau keputusan yang diambil itu gagal, then we have to learn from it. Kemudian jadikan itu sebagai titik acuan, suatu pengalaman yang mana akan bantu kita untuk pembuatan keputusan-keputusan kita yang selanjutnya lagi. Oke. Nah, di sini di poin berikutnya Tony Robbins menyampaikan 3 keputusan dasar yang perlu nih kita buat untuk mengubah takdir kita, untuk mengubah kehidupan kita. Yang pertama, si Tony Robbins mengatakan bahwa kita harus membuat keputusan tentang apa yang harus kita perhatikan. Karena kan there's so many things in this world ya. Kemarin kita sempat ngebahas bahwa kebanyakan orang-orang itu nggak mewujudkan mimpi mereka, salah satunya karena nggak ada pemusatan perhatian, nggak ada pemusatan kekuatan kepada satu hal yang benar-benar mereka inginkan. Jadi mereka tahu terlalu banyak hal dan akhirnya nggak maksimal gitu. Jadi si Tony Robbins mulai dengan 3 keputusan yang kita harus ambil untuk ubah nasib kita. Adalah yang pertama, dia bilang keputusan tentang apa yang harus kita perhatikan. So kita pilih loh, out of so many things in this world, apa sih yang mau kita perhatiin? Apa kesehatan kita, keluarga kita, atau career, atau whatever it is. Nah, setelah kita buat keputusan apa yang kita mau perhatikan, dia bilang bahwa kita harus tentuin lagi apa yang berarti. Jadi dari semua yang kita ingin perhatikan, kita harus sortir lagi apa yang benar-benar berarti buat kita. Nah, setelah itu kita harus buat keputusan juga bahwa
kita udah tahu nih apa yang berarti dalam hidup kita, which means kita mau achieve itu loh. Nah, di sini dia minta kita untuk buat keputusan, oke, kita harus lakukan apa supaya kita bisa dapat apa yang kita udah set cita-citakan itu, yang sesuatu yang berarti buat kita itu. Kita harus menjadi pribadi seperti apa, pengetahuan seperti apa yang harus kita miliki, skill seperti apa yang harus kita kuasai supaya kita bisa mencapai apa yang benar-benar berarti itu bagi kita. Oke, kita harus as if like kita putusin, kita ada suatu peta, ada satu tempat lah kemana kita mau pergi. Jadi kayak it's helping us to go to where we want. Baik, untuk selanjutnya di sini si Tony Robbins juga sempat mention, nanti kita akan belajar lebih banyak itu di sistem utama. Di sini aku sekedar mention aja karena di buku ini dia, di bab ini dia ada mention bahwa kita itu membuat keputusan itu dipengaruhi oleh sistem utama kita. Jadi keputusan-keputusan yang kita buat itu dipengaruhi oleh sistem utama kita. Si Tony Robbins bilang ada 5 sistem utama. Pertama, keyakinan, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itu pengaruh banget sama keputusan yang kita buat. Kedua, nilai kita apa yang menjadi hal-hal yang nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, itu juga sangat berpengaruh dalam keputusan yang kita buat. Terus ada pilihan, terus pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri, dan juga gimana perasaan kita. Karena kita tahu ya, kalau kita sedang marah, keputusan yang kita ambil akan seperti apa dibanding dengan kita yang sedang tenang dan we take time untuk duduk dan memikirkan sebelum mengambil keputusan. So jadi dia katakan bahwa perubahan besar itu suatu perubahan akan terjadi kalau misalnya kita belajar untuk at least kita kuasai aja, kita ubah aja salah satu dari sistem internal tadi, 5 sistem internal tadi atau sistem utama kita tadi. Jadi itu pasti perubahan akan terjadi. Kalau enggak kita enggak ubah itu, that means kita masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau kita literally pengen sesuatu yang baru tapi kita benar-benar masih jadi pribadi yang lama gitu loh. Nilai kita masih sama, keyakinan kita masih sama, perasaan kita masih sama, pertanyaan-pertanyaan kita tanyakan kepada diri kita juga masih sama. So ingat bahwa kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang beda, berarti kita harus ngelakuinya dengan cara-cara yang berbeda. Karena kalau we've been doing that for years with the same way tapi nggak ada hasil yang kita inginkan, ya otomatis kita harus ubah caranya kan. Dan itu it comes from paling dalam adalah gimana kita mengubah sistem internal kita itu. Jadi kita nggak boleh ngebiarin masa lalu kita itu mengambil lah atau menghancurkan what we really want to have in the future. Knowing that the past doesn't define our future, but what we do today, keputusan yang kita ambil hari inilah yang menentukan masa depan kita selanjutnya mau seperti apa. Baik, selanjutnya kita akan lihat bahwa saat kita mengambil keputusan ini ternyata kita ada yang namanya, ini si Tony Robbins mengatakan bahwa ini rintangan yang paling besar pada saat pengambilan keputusan, yakni rasa takut untuk mengambil keputusan. Tadi aku udah mention, there is no way that we will take such a perfect decision. Pasti ada keputusan yang kurang tepat dan kita harus bear the consequences. Nah, di sini Tony Robbins bilang ya, kalau pada saat keputusan itu nggak berjalan sesuai yang kita inginkan, mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus luas, kita harus fleksibel ya untuk menerima kenyataannya seperti itu, hadapi masalah itu, kemudian fokus kepada solusi dan belajar dari masalah tersebut. Jadikan itu sebagai suatu acuan, suatu pengalaman untuk pengambilan keputusan yang akan datang. Oke. Di sini Tony Robbins juga menyampaikan bahwa kita harus benar-benar melatih untuk melihat sesuatu yang jangka panjang, like seperti goal-goal yang udah kita set sebelumnya ya di bagian tentukan mimpi kita. Jadi kita nggak bisa hanya sebatas
fokus ke jangka pendek. Keputusan-keputusan yang kita buat itu justru sesuatu yang bersifat jangka panjang, dalam artian gimana kita bisa mengalahkan kepedihan jangka pendek yang kita sedang rasakan sehari ini untuk kita terus committed kepada keinginan jangka panjang yang ingin kita raih. Ingat, Tuhan itu penolakan Tuhan, penundaan dari Tuhan itu bukan berarti penolakan. So rejection from God, no, sorry, it's penundaan dari Tuhan itu bukan berarti sebuah penundaan. So hidup tuh kayak musim, ada ya Indonesia we've got two season ya, musim hujan sama musim kemarau ya, pasti silih berganti lah. Kalau kita udah kerja keras, we are privileged to have, kita sangat mendapat hak istimewa untuk mengetahui bahwa badai musim itu pasti berganti. Nggak selamanya kita bakal rugi, nggak selamanya kita bakal susah, but itu berganti. Ada musim tanam, ada musim merawat, ada musim menuai. So life is like that. As long as kita udah work hard, kita bisa rely on that. Oke, di sini aku mau kayak recap sedikit untuk keseluruhan yang kita udah bicarakan. Jadi kurang lebih kita udah bicara mengenai gimana kita bisa memanfaatkan kekuatan dari membuat keputusan itu, which is it's already in us. Jadi kita gimana terus train dia aja dengan mengambil semakin banyak keputusan. Nah, pertama, manfaat kekuatan keputusan ini, kita perlu ingat bahwa keputusan sejati itu diambil dan diputuskan, buktinya hanya dari apakah kita udah ngelakuin atau enggak. Jadi kalau kita udah putusin dan kita nggak ngelakuin, kata Tony Robbins, kita sebenarnya belum benar-benar mutusin untuk melakukannya. Oke. Kedua, manfaat kekuatan keputusan, Tony Robbins bilang bahwa yang paling sulit itu pada mula-mula gimana kita berkomitmen kepada keputusan yang kita ambil. So, strive for greatness, tetap harus komitmen. There is no other way. So, untuk kita bisa achieve our goal, kalau kita nggak making decision today. Kemudian, tadi yang ketiga dia bilang sering-sering ambil keputusan, biar kita makin belajar kayak otot pengambilan keputusan kita pun makin bagus, makin keputusan-keputusan yang kita ambil ke depannya pun makin accurate, makin banyak hal yang kita pertimbangkan sehingga bisa mencegah konsekuensi yang sebenarnya it's already seen, kayak gitu sih, karena kita udah lebih bijak lah, seperti itu. Kemudian manfaat dari kekuatan keputusan ini adalah dia bilang kalau kita harus belajar dari keputusan Anda. Jadi kayak keputusan-keputusan itu kan otomatis nggak semua berhasil, nggak semua sempurna. Jadi kita harus belajar dari hasil, konsekuensi dari keputusan yang kita buat, tetap komitmen sama keputusan. Goal utama kita itu apa, kita tetap komitmen, terus kita harus luas. Nah, jadi strateginya yang kita lakuin sekarang itu, kalau misalnya nggak berhasil, ya udah kita ganti strategi lain, kita ganti cara lain, kita ganti pendekatan yang lain. Tapi komitmen utama kita itu yang kita nggak boleh ganti. Jadi fleksibel aja, nggak usah terlalu memaksakan sesuatu, because we definitely will make wrong decision at one time. At the end dia bilang untuk membuat keputusan ini at the end nikmatilah proses Anda membuat keputusan. Oke. Jadi kurang lebih itu untuk bab 2. Aku bakal close dengan satu metafora bahwa hidup kita itu seakan kebun. Jadi kalau kita nggak bersihin, kita nggak rawat, kita nggak tanam dengan something good, something that we want, otomatis yang bakal hidup adalah rumput liar. So teman-teman bisa pilih pikiran kita mau ditumbuhin sama rumput liar atau something that we want to plant in it. Oke. Untuk video ini sampai di sini bab 2. Share nih man.